Ibu, di sini kami sedang melakukan kunjungan dan akan membantu memaparkan mengenai pengambilan keputusan manajemen pada usaha Ibu, yaitu PT Biro Umroh Albis Nusa Wisata, dengan anggota kelompok saya sendiri, Kuntum Heromatin. Saya akan Puspita Sari. Saya Dewi Budi Lestari. Saya Sekali ya. Oke, kemarin kita telah melakukan kunjungan ya Ibu ya sebelumnya ke usaha Ibu, yaitu di mana izin memaparkan sebenarnya Ibu mengenai usaha Ibu yang berprofil perusahaan, yaitu PT Albis Nusa Wisata adalah perusahaan travel haji dan umroh yang berdiri sejak tahun 2018 di Kebumen dengan cabang operasional di Jakarta dan lebih dari 30 cabang lainnya di Indonesia. Betul begitu Ibu? Terus sebagai penyelenggara resmi umroh dan haji khusus, Albis ini berkomitmen memberikan layanan profesional, aman, nyaman dengan fasilitas terbaik serta legalitas lengkap, gitu ya Bu ya. Bagaimana Mbak permasalahan yang ada di usaha saya ini? Oke Ibu, mengenai permasalahan yang ada di perusahaan Ibu, kemarin kami sudah melakukan kunjungan ke usaha Ibu dan melakukan rekap permasalahan utama yang ada di usaha Ibu ya Ibu. Yang pertama yaitu kurangnya promosi digital sehingga jangkauan jamaah itu terbatas. Terus yang kedua ada kalahnya harga saing dari biro lain sehingga jamaah itu seringkali berpindah ke biro lain untuk daftar haji dan umroh. Terus yang ketiga ada jumlah calon jamaah tidak stabil sehingga mengganggu perencanaan pendapatan dan operasional pada usaha Ibu. Seperti itu ya Ibu ya. Terus solusinya bagaimana ya Mbak? Oke, untuk solusi dari permasalahan tersebut akan dipaparkan oleh teman saya Ibu. Jadi dari permasalahan yang tadi itu ya Bu ya, yang di atas, untuk strategi pemasaran yang pertama kita itu ada optimalisasi promosi digital. Jadi melalui media sosial, website, iklan berbayar ataupun influencer. Jadi kan sekarang itu dunia sosial media itu lagi rame-ramenya ya Bu ya. Jadi nggak hanya diminati oleh kalangan muda, tapi sekarang untuk kalangan yang tua pun udah pada pakai medsos juga ya, nggak mau ketinggalan, termasuk Ibu juga mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa membangun yang pertama nih lewat kayak Instagram. Jadi dimana Instagram itu kayak punya apa sih ya, influencer. Jadi influencer itu fungsinya apa? Untuk menarik pelanggan. Jadi Ibu bisa bekerja sama loh, kayak Ibu contohnya nih usaha Ibu dipromosikan atau enggak Ibu memberangkatkan umroh seorang influencer, jadi nanti influencernya itu bisa pakai nama biro Ibu itu loh biar jadi bisa terkenal. Mungkin seperti itu ya Bu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Dewi. Ya, selanjutnya itu ada penyesuaian harga saing seperti diskon, cicilan, dan diferensiasi layanan agar tetap unggul. Jadi dari manajemen di Albis itu perlu menyadari pentingnya fleksibilitas dalam menentukan harga. Selanjutnya ada penyesuaian harga saing seperti diskon, cicilan, dan diferensiasi layanan agar tetap unggul. Jadi dari manajemen Albis itu menyadari pentingnya fleksibilitas dalam menentukan harga. Mungkin bisa melakukan program diskon kayak misal berangkat umroh 5 orang free 1 gitu. Jadi kita melihat apa ya, biro-biro yang lain gitu loh strateginya gitu kan. Kita misal di biro lain 10 free 1, di Albis mungkin bisa menerapkan dengan 5 orang free 1 atau 3 orang free 1 gitu. Terus misal membuat harga yang dalam jumlah gimana ya bahasanya ya, misal dengan harga umroh sekian itu sudah all in gitu loh, Include dengan Ya, perjalanan wisata misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Zakaria bisa menambahkan yang untuk strategi pemasaran yang dapat diambil. Iya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada stabilisasi jumlah jamaah ya Bu, untuk menjaga keberlangsungan jumlah pendaftaran. Jadi perusahaan memberikan seperti potongan harga untuk alumni, referen program serta
testimoni jamaah yang dibagikan secara berkala. Promosi dilakukan secara sepanjang tahun, lalu tidak hanya menjelaskan musim umroh atau Ramadan guna menjaga arus pendaftaran yang stabil. Ada tambahan dari teman-teman? Mungkin menurut tambahan ya Ibu ya. Jadi dari PT Albis itu bisa menerapkan seperti yang tadi Mbak kan jelaskan mungkin ya, melalui influencer. Jadi influencer itu diberangkatkan umroh atau selebgram ya, diberangkatkan umroh terus dimintai untuk testimoni, menjadi kampanye testimoni seperti itu. Ataupun dari alumni jamaah atau sebelumnya yang menjadi jamaah PT Albis ini bisa mendapatkan potongan harga, ataupun bisa dengan alumni Albis ini misal memberangkatkan 5 orang, dari PT Albis memberikan 1 free dari jamaah tersebut. Jadi bentuk loyalitas dan bentuk promo dari PT Albis sendiri, seperti itu Bu, dari saya. Terus gimana langkah selanjutnya sebaiknya Mbak? Oke, untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan Mbak Kari? Jadi untuk langkah selanjutnya kita ada pengambilan keputusan manajemen ya Bu ya. Yang pertama itu ada alokasi anggaran khusus promosi untuk promosi digital dengan membentuk tim atau menggandeng agensi. Jadi untuk manajemen itu telah menyetujui pembentukan tim digital ya. Jadi untuk untuk permasalahan yang tadi itu Bu, yang untuk permasalahan yang tadi itu, jadi untuk kita udah ada kerjasama dengan agensi profesional untuk mengelola seluruh aktivitas promosi digital, termasuk pembuatan konten, pengelolaan iklan, hingga pelatihan tim agar memiliki kapasitas digital yang mumpuni. Contohnya kayak kita itu udah bekerja sama ya, udah bekerja sama dengan seorang influencer. Oke Bu, mungkin itu ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Ya, selanjutnya itu bisa menetapkan strategi harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan melalui negosiasi dengan mitra. Nah, jadi dari manajemen Albis itu bisa melakukan evaluasi terhadap struktur biaya perjalanan, lalu bernegosiasi kembali dengan mitra seperti maskapai, hotel, dan transportasi lokal maupun internasional agar bisa menekankan harga tanpa mengurangi kualitas layanan. Jadi dari pihak Albis itu harus bisa memilih kayak dari agen maskapai atau hotel gitu dengan harga yang murah tapi kualitasnya sama gitu, dan tanpa menurunkan kualitas gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan ya Bu. Di sini ada pengembangan data base dan kalender promosi. Jadi untuk mempermudah pemantauan tren, pendaftaran dan retensi jamaah, itu perusahaan menyusun kalender promosi tahunan dan membangun sistem database digital yang memudahkan pemantauan data secara real time atau tepat waktu, lalu termasuk pengingat otomatis dan analisis segmentasi pelanggan. Jadi kayak naik turunnya itu retensinya kelihatan untuk setiap tahunnya. Oke Mas Mbak, terima kasih atas evaluasinya. Nanti saya akan pertimbangkan di usaha saya. Oke Ibu, sesuai pemaparan yang telah kami sampaikan atau sesuai strategi yang telah kami sampaikan untuk usaha Ibu ya, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu keputusan manajemen itu diarahkan untuk memperkuat promosi digital, menyelesaikan strategi harga, dan menjaga stabilitas jamaah agar daya saing biro berjalan umroh tetap terjaga di pasar yang kompetitif ini Ibu. Mungkin sekian ya Ibu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Ibu. Cukup sekian Ibu. Oke, terima kasih Mas Mbak atas evaluasinya. Nanti saya akan pertimbangkan di usaha saya. Oke baik Ibu, terima kasih Ibu.